Shalom keluarga Kristus Cemerlang yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berkumpul dan beribadah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus di ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama menikmati hadirat-Nya. Terima kasih Yesus. Mari kita mengingat kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita yang bersyukur, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari demi hari yang boleh kami lewati. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita semua yang bersyukur. Kita bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih dan kami siap beria-ria hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang penuh dengan ucapan syukur kita sama-sama katakan amin.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya dan saya mengimani bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian. Kami menerima kuasa-Mu Tuhan, dan kami menerima kemenangan-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita menari bagi Tuhan. Mari saya undang yang pria saja menaikkan pujian ini. Haleluya. Kami yang telah ditebus. Mari yang wanita bersama saya kita katakan, Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. mari berlari pada tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia yang memberi kita kemenangan, amin. Di dalam Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. Kita menari bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia baik, sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Kita sama-sama katakan, haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan.
mujizatmu terjadi. Oh haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang telah memberikan kita kuasa kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia baik, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar televisi Bapak Ibu Saudara di rumah. Saya percaya bahwa persembahan yang Bapak Ibu Saudara tabur dapat memperluas kerajaan Tuhan di gerejanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Dalam suka dan duka, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau, hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Sebab Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita pasti sudah sangat diberkati dengan doa, musik, pujian, dan penyembahan. Saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kami bisa memasuki minggu keempat, minggu terakhir di bulan Juli tahun 2021, dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru dari hari ke hari. Sehingga saat ini kami siap kembali dipuaskan oleh firman-Mu, dijamah oleh Roh-Mu, dan dilawat oleh hadirat-Mu dimanapun kami berada. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang khawatir, bimbang, cemas, dan takut diyakinkan oleh kuat kuasa firman-Mu. Bahkan bila ada yang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami imani sudah disembuhkan dan dipulihkan kembali kesehatannya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk dicerahkan oleh kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, GKRI Keluarga Cemerlang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-4. Mazmur pasal 23 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya akan memberikan penekanan di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sesuai dengan poster WA di grup Keluarga Cemerlang, maka tema firman Tuhan pada minggu pagi hari ini adalah dalam lembah kekelaman. Dalam lembah kekelaman. Sedikit bercerita tentang perjalanan saya di Israel yang unik, menarik, dan juga menantang. Kalau dari Mesir, kami tiba di Israel, itu ada satu perbatasan yang namanya Taba Border. Dan setelah melewati Taba Border, kami akan masuk ke kota paling selatan Israel, yaitu kota Elat. Kota Elat ini adalah Balinya Israel. Nah, dari kota Elat, kemudian kita menuju ke ibu kota Israel, yaitu Yerusalem. Ini perjalanan naik turun, ya. Walaupun menggunakan bus dan di jalan raya yang bebas hambatan, tetapi naik turun dan berkelok-kelok luar biasa, sampai akhirnya kita ada di titik terendah bumi. Titik terendah bumi adalah Laut Mati, yang letaknya adalah 420 meter di bawah permukaan laut. Nah, mulai dari situ, kemudian kita naik terus, ya, sampai ke satu tempat yang tinggi, yaitu kota Yerusalem. 754 meter di atas permukaan laut. Nah, tidak jauh dari Laut Mati ada satu padang gurun yang merupakan taman wisata yang fenomena alam terbentuk dengan luar biasa di situ. Ya, ada bukit, ada lembah, ya, ada jurang, ada goa. Menarik sekali. Walaupun kami tidak bisa turun, kami hanya melihat dari bus. Namanya adalah Padang Gurun En-Gedi. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksud oleh Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini adalah lembah yang ditemukan
di padang gurun En-Gedi yang tadi hampir sama ketinggiannya dengan Laut Mati, yaitu 420 meter di bawah permukaan laut. Dalam bahasa aslinya, karena Mazmur ini Perjanjian Lama, bahasa aslinya menggunakan bahasa Ibrani, dalam lembah kekelaman, bahasa Ibraninya adalah BGY Salmawet. BGY Salmawet. Dalam bahasa Inggris adalah In the Valley of the Shadows of Death. In the Valley of the Shadows of Death. Yang dalam bahasa Indonesia artinya dalam lembah bayang-bayang maut atau dalam lembah bayang-bayang kematian. Kenapa disebut seperti itu? Karena ini adalah suatu lembah yang berkelok-kelok dan begitu banyak tikungan, ya, sehingga kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Sulit sekali untuk memprediksi, ya, bahaya apa atau siapa yang menghadang di depan. Apa itu bisa berupa binatang buas, ya, ada singa, ada beruang, ada serigala, atau mungkin juga ada kalajengking dan ular gurun yang sangat berbisa. Tetapi juga bisa bahaya itu berbentuk siapa? Orang yang bermaksud jahat atau ya para penyamun dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk jelasnya saya akan tampilkan gambar di layar monitor TV atau handphone saudara. Inilah salah satu contoh lembah kekelaman yang ada di padang gurun En-Gedi. Saudara kalau perhatikan di gambar situ, ya, saudara perhatikan di bagian tengah itu ada tumbuhan hijau, yaitu ada di bawah. Dari mulai bukit batu di atas, ya, saudara perhatikan di tengah, di bawah sekali itu ada tumbuhan hijau, dan ternyata di bawah tumbuhan hijau itu masih ada kedalaman dan agak gelap. Padahal foto ini diambil pada saat matahari sedang terik-teriknya. Saudara bisa lihat di bagian atas. Tetapi di bagian bawah yang terdalam, itu yang disebut lembah kekelaman, itu agak gelap, ya. Saudara, ada hanya sedikit cahaya atau sinar matahari yang masuk, walaupun matahari posisinya berada tepat di atas kepala, mungkin sekitar jam 12 atau jam 1-an. Nah, bayangkan kalau sebelum jam 12 atau setelah jam 2 mungkin menjelang sore, ya pasti gelap itu yang paling bawah, ya. Dan itu padahal sudah terbuka, tidak tertutup dengan bukit batu. Saudara bisa bayangkan lagi yang tertutup dengan bukit batu, ya. Apalagi kalau itu sampai malam hari, wow, ya. Itulah yang namanya lembah kekelaman. Sebagai contoh Bapak Ibu, supaya bisa memahami dengan gambar yang saya berikan akan lebih jelas. Makanya lembah kekelaman disebut juga dengan kata lainnya adalah the darkest valley. The darkest valley, ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah lembah tergelap. Karena kalau Bapak Ibu sudah perhatikan gambar tadi itu dari bukit atas itu bentuknya terus menyempit ke bawah, ya, sampai ke dasar. Itu kedalamannya bisa sekitar 243 meter, di mana ya hanya sedikit sekali sinar atau cahaya matahari yang masuk, sekalipun matahari tepat berada di atas kepala. Kalau kita membaca Alkitab, ya, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saudara akan menemukan, ya, penulis Mazmur ini yaitu Daud itu beberapa kali harus melewati yang namanya lembah kekelaman di En-Gedi itu. Ya, yang pertama pada saat dia lari dari kejaran Raja Saul. Ketika Raja Saul tahu bahwa Daud yang ditetapkan Tuhan untuk menggantikan dia sebagai raja, maka Raja Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Dia mengejar-ngejar Daud, dan Daud sampai harus melarikan diri. Salah satunya di padang gurun En-Gedi. Kemudian yang kedua, pada saat Daud sudah menjadi raja, sudah cukup tua usianya, maka salah satu anaknya, anak yang paling tua, yang tampan, gagah, rupawan, yaitu Absalom, ingin melengsarkan bapaknya sebagai raja.
dan dia juga termasuk mau membunuh ayahnya. Karena Daud sangat mengasihi Absalom anaknya, maka dia menghindarkan dirinya dengan cara dia yang lari. Dan salah satunya tempat dia melarikan diri adalah padang gurun En-Gedi, di lembah kekelaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas bahwa Mazmur 23 ini adalah pengalaman pribadi Raja Daud dari sejak muda sampai tua. Jadi ini bukan satu istilah untuk menggambarkan kesulitan hidup, ya, lembah kekelaman, tidak, tapi ini memang nyata dan dia seringkali melalui jalan itu, mengalami kesulitan yang betul-betul nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin apa yang dialami oleh Daud juga akhir-akhir ini, hari-hari ini kita alami. Tapi saya tidak tahu persis apa lembah kekelaman saudara. Ya, pasti situasinya berbeda dengan zaman Daud. Ya, bukan persis seperti yang dialami Daud, tetapi saat ini ya kita merasa mungkin juga sedang seperti dikejar-kejar oleh masalah dari belakang. Sama seperti Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul atau juga dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Kita mungkin merasa seperti itu, ada masalah yang mengintai dan mengejar-ngejar kita dari belakang. Atau mungkin saat ini kita merasa sedang dihimpit oleh tekanan hidup dari samping kiri maupun samping kanan. Seperti lembah kekelaman mulai dari puncak sampai kemudian ke dasar, yang kedalamannya tadi sekitar 243 meter itu menyempit, ya, batu cadas yang keras luar biasa. Saudara, mungkin kita merasa seperti terhimpit oleh tekanan hidup saat ini, ya, khususnya di masa pandemi COVID-19. Ya, ini adalah satu kejadian yang mendunia dan menggila, saudara. Sudah begitu banyak korban berjatuhan, baik itu penderitanya maupun juga yang meninggal karena COVID-19. Saudara, ini lembah kekelaman yang kita semua, seluruh dunia sedang hadapi. Ya, belum lagi soal dampak-dampaknya. Akibat mungkin ada lockdown, akibat mungkin ada pembatasan, akibat ada penyekatan, maka ada dampak negatif yang dialami orang yang tidak percaya, termasuk orang yang percaya, yaitu kelaparan, kesendirian, ya, isolasi mandiri, ya. Kemudian juga mengalami kehilangan pekerjaan, kesulitan finansial, dan banyak lagi yang lain. Ya. Dari belakang sudah, dihimpit dari kiri dan kanan sudah, dari depan. Kita tidak tahu lagi sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Bahaya dan tantangan apa yang ada di depan kita. Ya, karena lembah kekelaman tadi saya katakan berkelok-kelok, banyak tikungan sehingga kita tidak tahu jelas apa yang terjadi di depan. Mungkin saat ini kita juga merasa kalut pikiran. Mungkin juga perasaan kita sedang tidak menentu. Kita cemas, gelisah, khawatir, takut. Apalagi hal buruk yang akan terjadi di depan. Tetapi luar biasa, Mazmur Daud menguatkan kita. Ayat 4 tadi dikatakan, Daud dengan yakin berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Bukan karena Daud, tetapi sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Daud di sini boleh dikatakan adalah pemenang di dalam lembah kekelaman. Ya, pemenang dalam lembah kekelaman. Karena dia percaya, ya, dia adalah ibarat domba yang lemah. Dia butuh Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Gembala pemilik hidupnya, bukan gembala upahan. Karena kalau gembala upahan dalam situasi seperti itu, ya, khususnya ada binatang buas, dia pasti akan menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan domba-domba yang dia jaga itu menjadi santapan, ya, untuk supaya dia bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi dia tahu Tuhan adalah gembala pemilik hidupnya, gembala yang baik,
Sehingga gembala yang baik pasti akan berjalan di depan, menggunakan tongkatnya, ya, dan juga menggunakan gada. Gada untuk menjaga dan melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Tongkat untuk menuntun dan mengarahkan domba-dombanya untuk tetap mengikuti gembalanya. Saudara, ini adalah gambaran yang luar biasa. Saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa gada itu melambangkan dunamis dalam bahasa Yunani, atau kuasa, power, kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Sedangkan tongkat itu melambangkan exousia dalam bahasa Yunani, atau wibawa, otoritas dari sorga. Kalau sudah begini, apa yang membuat Daud menjadi takut? Tidak ada. Luar biasa sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup di perjanjian baru? Bagaimana kita bisa disebut pemenang dalam lembah kekelaman? Ya, jadi kita dikatakan pemenang dalam lembah kekelaman. Kita dikatakan pemenang bukan karena kita sudah melewati lembah kekelaman. Ya, sebagai contoh, kita dikatakan pemenang bukan karena kita mungkin sampai saat ini belum terpapar COVID. Bahkan nanti sampai pandemi berakhir pun kita tidak akan pernah terpapar COVID. Kemudian kita berkata, aku pemenang. Bukan seperti itu. Atau mungkin saudara yang sudah terpapar COVID dan kemudian saudara pulih dan sehat seperti sedia kala. Kemudian saudara berkata, akulah pemenang. Karena bisa pulih dan sehat kembali. Apakah seperti itu pemenang? Bukan. Karena kalau itu dikatakan pemenang, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara-saudara kita, orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan dalam keadaan terpapar COVID-19. Apakah mereka bukan pemenang? Apakah mereka termasuk orang-orang yang kalah? Jawabannya tidak. Sekali lagi tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Ingat, baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita dikatakan pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang, bukan karena kita sudah berhasil melewati lembah kekelaman, tapi kita pemenang sekalipun ada dalam lembah kekelaman, karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang mengalahkan dunia. Dunia ini tempat banyak sekali lembah kekelaman. Ya. Kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain kita sedang dalam lembah kekelaman yang mendunia dan menggila akhir-akhir ini, ya, saya tidak tahu, mungkin ada lembah kekelaman lain yang secara khusus setiap kita orang percaya sedang alami. Tapi pesan firman Tuhan adalah tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Kuasailah diri kita dalam segala perkara. Sabar dalam kesesakan. Bersukacita dalam pengharapan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terus jaga iman kita di dalam Yesus Kristus, ya, sampai akhir. Jangan sampai iman kita itu goyah, apalagi kalah dalam lembah kekelaman.
di dunia ini. Mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang kesepian, mungkin saudara sedang kehilangan pekerjaan, mungkin saudara sedang mengalami kesulitan keuangan, mungkin ada bahkan yang kelaparan, dan lain-lain. Percayalah saudara, bahwa lembah kekelaman hanyalah sementara. Lembah kekelaman pasti berlalu. Lembah kekelaman bisa kita lewati karena ada Tuhan Yesus yang mengawal, berjaga di depan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai suatu saat nanti, lembah kekelaman di dunia ini akan berubah, berganti menjadi lembah kemenangan. Di manakah itu? Kerajaan sorga, rumah Bapa yang permai. Di sanalah kita akan tinggal kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, Mazmur 23 ayat 6 berkata bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup. Ya. Dan aku, kata Daud, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan akan senantiasa mengikuti kita. Amin. Dalam bahasa Ibraninya, radaf, itu tidak cuma sekedar mengikuti, tapi terus ngikutin, membuntuti. Bahkan lebih dari membuntuti sambil mengejar kita. Saudara bisa bayangkan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita sorgawi, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sekalipun dalam lembah kekelaman, akan mengejar kita terus. Wow, sampai akhirnya kita tiba di lembah kemenangan. Tidak ada lagi air mata, tangis, duka cita, sakit penyakit, dan penderitaan. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus, muka berhadapan muka. Bertemu dengan saudara seiman kita yang sudah mendahului kita. Entahkah mereka dipanggil dalam usia muda, atau mungkin sudah usia tua, dipanggil dalam keadaan sehat, ataupun mungkin dalam keadaan sakit. Tidak peduli semuanya itu. Yang penting selama kita tetap menjaga iman di dalam Yesus Kristus sampai akhir, maka kita pasti akan meninggalkan dunia ini yang penuh dengan lembah kekelaman. Karena dunia ini bukan rumah kita. Kita akan tiba berkumpul bersama dalam kebahagiaan permai di lembah kemenangan bersama Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya saya akan menyanyikan satu pujian. Saya juga mengajak saudara semua menyanyikan satu pujian ini. Dan saya mengundang istri saya untuk menyanyikan bersama-sama dengan saya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Mari kita hayati pujian ini. Kita akan semakin dikuatkan. Sekalipun saat ini kita mungkin dalam lembah kekelaman, ada gembala yang setia berdiri di depan menjaga kita. Dan dia akan membuat segala hal yang baik mengejar kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan, hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali
sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mungkin saat ini kita sedang takut, tapi kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Dia akan menguatkan kita untuk berani melangkah dalam iman. Satu dalam ketakutan, satu dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk berlangsungnya ibadah minggu secara daring atau online. Hari ini 25 Juli 2021 yang membangkitkan antusiasme dan sukacita kami untuk semakin menghayati dan menyelami kasih-Mu yang terindah, sempurna, ajaib, mulia, dan tiada taranya. Terima kasih Tuhan, biarlah potensi kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami anak-anak-Mu ini dapat terus bertumbuh kembang secara maksimal dengan kami sepenuhnya bergantung pada kekuatan firman-Mu dan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh lawatan dan jamahan Roh-Mu lewat musik yang dilantunkan,
pujian yang dinyanyikan, doa yang dipanjatkan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan juga kesaksian yang meneguhkan. Kami juga secara khusus berdoa buat gereja Tuhan di dunia, khususnya di Indonesia, supaya menjalani sepanjang tahun 2021 ini tetap memiliki sikap hati yang bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, serta terus menyadari dan memahami panggilan gereja sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai duta-duta besar kerajaan sorga, termasuk keberadaan kami GKRI Keluarga Cemerlang di Pasar Minggu, di DKI Jakarta, di Indonesia ini. Kami percaya bahwa Engkau juga pasti terus akan menolong gereja Tuhan GKRI Keluarga Cemerlang untuk dapat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang ada di sekitar di mana Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk negeri kami tercinta Indonesia, supaya melalui pandemi ini justru makin banyak yang bisa melihat kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga akan lebih banyak lagi lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus benar-benar Sang Juru Selamat dan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk terus berlangsungnya pemberian vaksin oleh pemerintah hingga saat ini bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan target per hari antara 1 hingga 2 juta warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan juga sudah sedang digalakkan untuk para pelajar usia 12 hingga 18 tahun. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati prosesnya, penyalurannya, pemberiannya, supaya bisa diterima merata di seluruh negeri dan pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan terkendali. Inilah doa kami yang sederhana ya Tuhan. Tidak sempurna, tapi kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penjamin masa depan kami hingga kekekalan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, kita tetap bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Mempelai Pria, kepada Kepala Gereja kita yang sejati, kepada Gembala Agung yang begitu baik dan setia, siap menuntun dan mengawal kita sepanjang tahun 2021, bahkan tahun-tahun seterusnya. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, biarlah melalui tangan hambanya yang sederhana ini, tangan Tuhan sendiri yang perkasa, pemurah itu, memberkati kita secara khusus. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Kelak kita semua berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka dalam kemuliaan yang kekal. Kita semua yang percaya sudah menerima dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ibadah minggu daring kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan.